Abang definisikan dulu apa yang dimaksud mengilahkan sesuatu. Coba Abang definisikan dulu. Menjadikan sesuatu tersebut dia sebagai Tuhan. Ya, definisinya apa itu? Iya, menjadikan sesuatu tersebut sebagai Tuhan. Siapa itu Tuhan? Kan itu. Bang, kita bicara definisi. Abang bilang mengilahkan sesuatu adalah menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Nah, pengertiannya bagaimana itu? Kalau sesuatu dijadikan Tuhan itu artinya apa gitu loh? Apakah menganggap sesuatu itu pencipta gitu, atau menganggap atau menuruti kemauan dia, atau bagaimana? Makanya aku tanyakan, siapa itu Tuhan? Aku kan ngomong tadi, menjadikan sesuatu itu. Kita bicara siapa itu Tuhan, kita bicara tindakan menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, Bang. Bukan siapa itu Tuhan. Iya, Bang, makanya aku tanya. Bang, gini Bang. Bang, dengar dulu, Bang. Bisa nggak Abang bedakan siapa itu Tuhan dengan menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Bisa dibedakan nggak? Iya, makanya aku tanyakan, definisi Tuhan itu apa? Kan tadi yang katanya kan mengilahkan. Susah. Mengilahkan, apa maksud mengilahkan? Kau ketika bertanya logika, aku balikkan logika pun kau tak paham. Jadinya pusing kalau begini saya ini. Nah itu pusing. Kalau coba dengarkan ya, kalau ya. Sebentar Bang, kalau tadi kan saya tanya sama kamu. Apa definisi menjadikan sesuatu loh ya, kita nggak bilang nih sesuatu itu apa aja, bisa batu, bisa duit, bisa hawa nafsu, bisa bulan, ya. Apa definisinya menjadikan sesuatu itu sebagai ilah? Tadi kamu bilang menjadikan sesuatu sebagai ilah artinya menjadikan sesuatu itu sebagai Tuhan. Ya. Nah, berarti orang bisa menjadikan batu sebagai Tuhan, orang bisa menjadikan duit sebagai Tuhan, orang bisa menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, orang menjadikan ini dan itu sebagai Tuhan. Bisa. Sepakat? Ya. Sepakat. Nah, ketika seseorang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, apa tindakan dia sehingga kita sebut dia menjadikan sesuatu itu sebagai Tuhannya? Dia ngapain? Saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran ada orang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Pertanyaan saya kepada Anda, orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya ini berbuat apa kepada hawa nafsunya sehingga disebutlah dia itu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Berbuat apa dia? Makanya aku pertanyakan terlebih dahulu, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, apa itu Tuhan? Coba jawab. Tuhan penguasa, Bang. Penguasanya dia, yang kepadanya kamu menaklukkan diri gitu. Nah, dah. Jadi udah terjawab pertanyaanmu. Oke, jadi ketika orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, berarti dia patuh kepada hawa nafsunya, betul? Ya. Oke, sekarang kamu sebagai Muslim, status Muhammad itu adalah sebagai seseorang yang harus kamu patuh dan tunduk nggak? Patuh dan tunduk dikarenakan, dengar. Ya. Sebentar dulu. Tunduk. Dengar dulu. Kenapa? Patuh dan tunduk kepada Muhammad, kenapa? Karena dia Rasul yang menyampaikan hukum-hukum Tuhan. Oke, berarti bukan sebagai Tuhan. Waduh, sakit kepala ya. Bang, waktu abang bilang Muhammad sebagai Tuhan itu dalam pengertian abang maksud apa itu? Muhammad pencipta gitu? Aku tak ngomong Muhammad itu Tuhan. Oke, betul nggak Muhammad itu orang yang menguasai Anda? Yang mengatur dan menyuruh Anda begini dan begitu? Betul nggak? Tidak. Kalau begitu kenapa Anda menuruti omongan dia? Karena dia Rasul yang menyampaikan aturan Tuhan. Iya, kalau begitu status dia itu bagi Anda adalah ilah. Balik lagi. Tidak bisa, loh, gimana sih? Pusing pala saya ngikutin kalian ini. Tadi kalau orang hawa nafsu mengontrol Anda, yang jadi Anda patuhi, berarti hawa nafsu itu jadi ilah. Sekarang Muhammad Anda patuhi, Muhammad bukan ilah. Kan lucu logikamu. Gimana sih? Makanya kamu tuh tak paham apa makna dan pengertian daripada Rasul.
Apa itu Kita- arti Rasul? Kita nggak bicara Rasul, Bang. Kita bicara iya. mengilahkan. Oke, sekarang gini. Logika Gini aja. Isa itu Rasul nggak? Kalau bagi kami Islam, Isa itu Bang, Rasul. sebentar. Rasul. Benar nggak Isa itu diilahkan oleh manusia? Sebagian manusia. Bagi kami tidak mengilahkan dia. Saya nggak tanya kalian. Ada sebagian orang mengilahkan Isa. Betul nggak itu? Betul. Betul. Berarti kalau seseorang itu Rasul, berarti tidak menutup kemungkinan dia itu dijadikan ilah. Betul? Tidak. Gimana ini orang nih? Isa Makanya ilah ada kaidah. Saya tanya dulu. Halo bro. Makanya ada kaidah dalam ilmu filsafat, ilmu ketauhidan, ilmu keyakinan. Bahwa yang namanya kaidah. Makanya dengar dulu. Kau berbicara masalah tentang logika. Berbicara tentang logika. Tadi kan abang bilang gini. Dengar dulu bang. Abang kan bilang gini. Muhammad itu adalah Rasul. Jadi dia bukan ilah. Jadi dia tidak mungkin diilahkan atau disembah. Betul? Betul nggak? Oke, sekarang saya tanya, Isa itu Rasul nggak? Rasul. Oke, mungkin nggak Isa itu disembah? Tidak. Tidak, berarti nggak ada orang yang menyembah Isa? Tidak, pada prinsip dasarnya tidak, hukum dasar tidak. Kok saya nggak bilang prinsip dasar? Kenyataannya ada nggak orang yang menjadikan Isa itu sebagai ilahnya? Oh, kalau itu tuh pertanyaanmu kan? Kalau itu pertanyaanmu, susah. Kalian ini dengar diajak ngobrol. Dengar dulu. Aduh. Kalau itu pertanyaanmu, aduh. Mencuri hukumnya gimana? Yang kau tahu mencuri hukumnya gimana? Mencuri hukumnya gimana? Apa hukum mencuri? Apa sih? Hukum mencuri apa? Hukum mencuri di penjara. Hah? Dosa enggak? Iya dosa. Kejahatan enggak? Kejahatan. Dibolehkan enggak? Dibolehkan enggak? Tidak. Kenapa ada juga orang yang mencuri? Iya karena kepepet. Nah, itu jawaban atas pertanyaanmu. Kenapa ada orang yang menuhankan Isa? No, berarti mentang-mentang seseorang itu Rasul bukan berarti tidak menutup kemungkinan dia diilahkan. Betul nggak? Itu mentang-mentang mencuri, sebentar dulu. Mentang-mentang mencuri itu dosa, bukan berarti tidak ada orang yang mencuri, betul? Betul. Oke, mentang-mentang Muhammad itu Rasul, berarti bukan berarti tidak mungkin Muhammad itu disembah, betul? Tidak mungkin. Kok tidak mungkin sih? Gimana sih? Isa bagi mungkin disembah. Saya nggak nanya bagi kamu. Saya nggak nanya bagi kamu. Saya tanya mungkin nggak ada orang yang menyembah Muhammad. Oke, katakan mungkin. Mungkin, oke. Sekarang, mengapa seseorang disebut menyembah seseorang? Mengapa? Karena apa dia? Ya karena dia mengutamakan dan menuhankan. Katakan menuhankan orang tersebut. Oke, mengutamakan. Kami bilang sebentar, mengutamakan. Menurutmu Muhammad harus diutamakan nggak dalam hidupmu? Diutamakan, tetapi bukan konsep sebagai Tuhan, bro. Oh, standarmu sendiri, kau makan sendiri. Kau jadi gimana saya ngomong sama kamu? Makanya ilmu sendiri yang bikin kriteria, kamu sendiri yang memenuhi kriteria itu, tapi kau nggak akui. Gitu loh. Filsafat kau tuh tak melengkapi rukun dan syarat kaidah. Sekarang gini. Kau berfilsafat, tetapi kaidah filsafat kau tak masuk. Dengar dulu. Ada orang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya karena dia takluk patuh tunduk kepada hawa nafsunya. Nah, ada orang mengilahkan seorang Rasul. Siapa itu Rasul yang diilahkan? Isa. Saya tanya sama Abang Kolo. Orang ini ngapain sehingga disebut dia itu mengilahkan Isa? Menyembahnya. Ya, definisi menyembahnya itu ngapain? Ngapain itu definisi menyembahnya itu ngapain? Menuhan. Ya, ngapain itu? Coba dirinci dulu. Apa-apa aja itu sehingga disebut menuhankan? Apa-apa aja, coba. Beribadah. Ya, apa-apa aja, Bang. Tindakan konkretnya apa itu? Tindakan konkretnya apa? Nah kan kalian lebih tahu, kalian umat Kristen yang menyembah Isa kan. Dia berdoa kepada Yesus.
Bang, tadi kan kita sudah sepakat nih, Bang. Orang yang menuhankan atau menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan adalah orang satu yang patuh tunduk kepada hawa nafsunya. Kalau patuh dan tunduk kepada hawa nafsunya, berarti disebutlah dia itu menuhankan hawa nafsu. Dua, orang yang dikuasai atau dikontrol oleh hawa nafsunya. Sehingga disebutlah dia itu menuhankan hawa nafsunya. Nabi Betul? Muhammad. Sekarang saya tanya, sebentar, ini kesimpulan. Ini kesimpulan dulu. Sekarang kesimpulannya Bang, ini. Sebagai Muslim, Bang, sebagai Muslim, pelan-pelan dulu, Bang. Oke, gini, berarti Anda diperintahkan, baik, Anda diperintahkan oleh Allah untuk patuh taat kepada Muhammad, betul? Betul? Betul. Sebagai Muslim, suara siapa ini? Allah itu. Sebentar, pelan-pelan. Muhammad itu sebagai Ihsan, suaramu, Ihsan. Halo, House. House. Muhammad itu penghubung. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu adalah kalam Allah. Tetapi dalam bagian tindak pelan-pelan dulu. Islamik bentar gini. Anda disuruh Allah untuk mentaati Muhammad, betul? Tapi untuk menuhankan, betul. Titik. Anda disuruh Allah untuk mentaati Muhammad, betul? Betul. Betul. Kalau seperti itu kriterianya, berarti Anda mentuhankan Muhammad, betul? Atau tidak, itu kan berdasar perintah. Aduh, iya. Berarti Anda diperintahkan untuk mengilahkan Muhammad, betul? Buktikan ayatnya kalau ada. Aduh, sakit pala gue. Buktikan ayatnya kalau ya ada. Coba silakan Ihsan, kamu ngomong apa? Untuk menuhankan Muhammad. Ya, Ihsan, ke sini cuma mau nanya Host. Ya, sama lo Host, boleh? Ini siapa yang ngomong ya? Aku naik ke sini cuma mau nanya sama kamu, boleh? Iya, ini siapa? Nanya sama Host. Iya, kamu siapa? Nama siapa? Ya, saya cuma mau nanya sama kamu. Ya. Iya, namamu siapa? Jadi tadi kamu bilang, aduh, ada nama sini Hanakaru. Silakan Hanakaru. Ihsan Hanakaru. Ini saya cuma mau nanya. Suaramu putus-putus loh, Ihsan. Ihsan Hanakaru. Jelas tak? Aduh, suaramu putus-putus nih. Delay kayaknya nih, delay dia. Nama gua coba kamu naik Ihsan ulang ya, Hanakaru nih. Ihsan, coba nama kamu naik ulang karena kamu ada kendala sinyal itu. jadi gini loh, berat ya. Jadi gini, kalau orang mengutamakan hawa nafsunya, mencintai hawa nafsunya lebih dari apapun, patuh dan tunduk kepada hawa nafsunya, berarti hawa nafsunya itu bagi dia adalah ilah, betul? Betul. Oke, sekarang sebagai muslim, wajib tidak Anda mencintai Muhammad? Mencintai wajib. Wajib tidak Muhammad itu harus lebih kamu cintai dari apapun? Wajib tidak kamu patuh dan tunduk kepada Muhammad? Wajib. Udah, berarti dengan segala kriteria yang kebawa kamu pakai dengan hawa nafsu, berarti Muhammad ilahmu atau bukan? Begini, itu ada perintah. Aduh, susah. Iya, berarti kamu diperintahkan untuk menjadikan Muhammad sebagai ilah, betul? Itu namanya terpotong definisinya, karena aduh, gimana sih? Aduh, bosen. Kalau oknum yang mengikuti nafsu, itu ada perintah enggak dari Allah? Enggak ada. Iya, walaupun itu perintah atau enggak, intinya kamu diperintahkan untuk menjadikan Muhammad sebagai ilah, betul enggak?
Tidak ada perintah. Aduh gimana sih cara pikirnya ini, pusing pala saya ini. Silahkan cari ayat kalau ada. Pusing pala saya ini, pusing. Intinya di situ di titik ada perintah, kita disuruh mematuhi. Tapi begini, dalam mematuhi Nabi Muhammad itu ada wajib ada sunnah. Ada wajib, ada sunnah. Wajib itu dari Allah seperti sholat. Pejantan coba. Pejantan Muslim atau apa bang? Karena itu sholat adalah perintah dari Allah. Masih ada sunnah. Pejantan bang. Bentar bang. Bang. Pejantan Muslim bang. Gak usah tanya saya, khusus umat muslim yang ada di room ini keluar semua, dosa ikutin orang gila semua ini, dosa berdebat sama orang gila. Muslim keluar dari sana. Gara-gara nggak bisa jawab bang. Gara-gara halo bro, aku patuh sama Tuhanku dulu ya, aku sholat dulu ya. Kalian akan masuk dalam logika kalian. Gak usah ngobrol sama mereka, blokir aja dia. Orang muslim saya perintahkan cuma. Oke? Takut. Oke. Gara-gara nggak bisa jawab bang ya. Gak ada gunanya berdebat sama orang gila ini. Gara-gara nggak bisa jawab bang. Nah, bukan dia bisa jawab, kamu orang gila. Nggak bisa jawab. Jangan dipaksakan bang. Jangan dipaksakan bang. Jangan dipaksakan kalau nggak bisa jawab bang, nggak apa-apa bang. Jangan dipaksakan bang, nanti sakit. Gila, orang sakit jiwa atau enggak? Nanti sakit bang kalau nggak bisa dipaksakan bang. Semua itu gila, orang sakit jiwa. Ya. Orang Oke kafir. lah ya. Jadi ya? Seperti itu ya. Lebih baik yang saya heran ya. Padahal pertanyaannya itu sederhana, ya kan? Kenapa kok pakai standar ganda gitu loh? Iya kan? Lucu. Iya kan? Ayo silakan, siapa coba yang muslim yang sekolah ya? Jangan yang nggak sekolah lah. Masa yang naik dari tadi yang nggak sekolah kayak gitu. Padahal itu sederhana loh. Iya kan? Definisi menjadikan sesuatu sebagai ilah adalah menjadikan sesuatu itu sebagai sesuatu yang kepadanya kamu patuh dan tunduk. Contoh. Orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya adalah orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai objek yang kepadanya kamu patuh dan tunduk. Oke, ya kan? Berarti hawa nafsu menjadi ilahnya. Nah sekarang saya tanya sama kamu. Bagimu Muhammad itu adalah seseorang yang suatu objek yang kepadanya kamu patuh dan tunduk apa enggak? Kan gitu sekarang untuk menentukan itu pertanyaannya gitu loh. Biar enggak pusing kita logikanya. Coba saya tanya dulu nih. Halo, siapa namamu? Halo. Dari Muslim atau dari Kristen, Bang? Muslim. Dari Muslim, Bang. Jadi pertanyaan kita begini, Bang. Apakah Muhammad itu ilahmu? Sebelum dijawab, Bang. Karena Abang kan pasti menjawab tidak nih. Tapi sebelum dijawab, Bang, saya mau tanya dulu, Bang. Definisi menjadikan sesuatu sebagai ilah itu apa, Bang? Satu, kekal, nggak mati. Terus? Bukan manusia. Terus? Ya, itu aja dua dulu. Dua, oke. Satu, kekal tidak mati. Dua, bukan manusia, oke. Di dalam Al-Quran, ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, Bang. Apakah orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya ini berpikir bahwa hawa nafsunya itu adalah kekal? Enggak, itu hawa nafsu kan ini. Sebentar Bang, berarti definisi Abang salah Bang. Enggak, bukan Tuhan itu. Maksudnya kan orang tua kan disebut gini. Aduh, ini kayaknya bahasanya salah paham terus nih Abang nih. Kan ada orang Bang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Betul Bang? Di situ apa katanya? Kata-katanya yang sebagai ilah itu apa? Oke, ilah Bang. Di dalam bahasa Arabnya itu ilah. Enggak, maksudnya yang Oke, Abang ada Quran Bang? Kata-kata berbaringan dengan nafsu itu apa? Ilah, kata Arab kah? Ilah, bukan Rob Bang. Ilah. Ada datanya enggak? Ada datanya enggak? Abang ada Quran enggak? Makanya saya tanya. Enggak ada. Aku kan sambil dagang. Abang bisa ambil Quran Abang sebentar?
Nggak bisa, Buka. aku sambil dagang. Oke, kalau nggak bisa, saya kasih tahu Bang. Di dalam Al-Jathiyah ayat 23, ada ayat yang berbunyi begini. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Pertanyaan saya sama Abang, orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya adalah orang yang melakukan apa kepada hawa nafsunya? Nah, biasanya menurut saya ya, orang apa? Saya lupa ya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya gitu. Mengikuti, oke. Berarti orang apapun yang diinginkan hawa nafsunya maka ia ikuti gitu. Oke. Tapi di situ mengikuti, bukan menyembah ya. Oke, mengilahkan gitulah ya. Nah, mengilah itu ya mengikuti. Tapi mengilahkan itu artinya di situ nggak ada kata abada menyembah maksudnya kan nggak ada. Oke. Berarti orang yang mengilahkan hawa nafsunya adalah satu orang yang mengikuti, orang yang menuruti apapun yang dimau oleh hawa nafsunya, betul? Oke. Nah sekarang saya tanya sama Anda sebagai Muslim, apakah Anda wajib dan patuh kepada Muhammad? Wajib patuh kepada Muhammad? Kita itu maksudnya Bang, ada jawab dulu Bang pertanyaannya Bang. Kalau dalam kebaikan, sebelum ke situ Bang. Oke. Sebelum ke situ saya tanya sama Bang. Orang yang patuh dan tunduk kepada hawa nafsunya adalah orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Oke? Katanya sama Abang. Tapi ilahnya bukan disembah ya. Ya. Anda sebagai Muslim wajib tidak patuh dan tunduk kepada Muhammad. Kalau dalam kebaikan kita menurut, kalau dalam kejahatan enggak. Soalnya kan ada hadis Nabi, tidak boleh mengikuti la ta'ata li makhlukin. Pertanyaan saya bukan itu loh Bang, pertanyaan saya. Anda wajib sebagai seorang Muslim, wajib tidak Anda patuh dan tunduk kepada Muhammad. Karena itu perintah Tuhan, maka kita wajib mematuhinya. Atas perintah Tuhan, atas perintah. Wajib, atas perintahnya Tuhan Muhammad menyuruh, karena Tuhan Muhammad menyuruh gitu. Oke, berarti wajib ya, wajib. Oke. Wajib ketika suruhannya itu wajib. Berarti menurut kriteria yang kepada hawa nafsu tadi, berarti Muhammad bagimu adalah ilah, Bang. Oh, salah. Bukan. Muhammad itu utusan. Kenapa jadi salah? Karena Muhammad itu utusan. Pusing palanya ini, Bang. Bukan manusia. Utusan Muhammad itu manusia, sama seperti Yesus. Utusan. Bang, yang kita taat ke Rasul ini barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, berarti sama taat kepada Allah. Intinya gitu. Aril. Ya. Saya di sini tidak pernah ngomong kalau Muhammad itu pencipta langit dan bumi. Saya juga tidak pernah ngomong bahwa hawa nafsu itu pencipta langit dan bumi. Ya, masalahnya di mana? Tetapi ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah, betul? Maksudnya bukan ilah, itu bukan Tuhan. Maksudnya saya ngerti itu ada orang yang dia mengikuti gitu loh. Oke, diunggulkan mengikuti. Oke, kamu ngikuti dan mengunggulkan Muhammad nggak? Sebentar dulu Bang, biar saya tanya sama Aril. Aril, sebagai Muslim, kamu wajib tidak mengikuti Muhammad. Mengikuti perintahnya, karena perintah Muhammad sama dengan perintah Allah, itu aja. Ya berarti menurut kriteriamu Muhammad itu bagimu ilah. Gimana sih? Bukan, Muhammad utusan. Pusing. Ya pusing lah kalau bisa beda. Ngikuti logikamu, saya jadi pusing loh. Gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat lewat Nabi Muhammad. Muhammad menyuruh ke umatnya. Nah itu kita taati karena Muhammad itu utusan. Kita tahu Muhammad itu utusan. Kita ikutin. Kalau tidak utusan itu gak kita ikutin, kita bakal menerima siksaan. Intinya gitu. Bang, saya tanya Bang. Oke, Bang. Tahu ada di dalam Quran ada orang bernama Isa, betul? Iya, Isa. Oke, Isa itu Rasul, betul? Iya, betul. Oke, Isa itu Nabi, betul? Betul. Oke, dituhankan nggak Isa itu? Tidak. Oh, tidak dituhankan Isa dalam Al-Quran? Tidak, dia kan utusan. Oh,
berarti Isa tidak Dituhankan itu dituhankan. kalau Oke, sebentar, umat Bang. Kristiani, bukan umat Islam. Oh, berarti kan ada yang mentuhankan kalau Enggak, gitu. gini. Saya Nabi ulangi, Isa saya ulangi, itu saya ulangi, saya Nabi ulangi. Sebentar, ke-24 yang wajib sebentar. diketahui. Bentar, Bang. Malah enggak sah iman kami Waduh, kalau kami tidak mempercayai ini kalau ngomong terus saya Nabi turunkan Isa ini. sebagai Karena nggak bisa diatur. Ngomong terus dia nggak bisa diatur. Saya tanya dulu sama Anu tadi. Ini namamu nggak kelihatan loh. Sebentar. Siapa sih namamu? Nggak kelihatan loh. Oh, Balia. Oke. Balia. Ya, Isa itu Rasul nggak? Rasul. Ada nggak yang mentuhankan Isa? Orang Islam nggak ada. Saya nggak nanya orang Islam, Gam. Ada nggak orang, sekelompok orang yang menuhankan Isa? Ini pertanyaannya kemana dulu? Terhadap orang Islam atau orang selain Islam? Aduh, Bang, saya nggak bilang orang itu Islam, saya nggak bilang orang itu apa. Saya tanya ada nggak sekelompok orang yang menuhankan Isa? Saya jawab dengan dua jawabannya. Kalau orang Islam nggak ada menuhankan karena Isa Rasul. Tetapi kalau selain Islam ada yang menuhankan. Oke, ada yang menuhankan. Bukan Isa, tapi Yudas Oh, berarti Isa nggak dituhankan berarti? Enggak ada yang menuhankan. Oke, baik. Enggak ada. Terus kalau gitu di dalam Al-Quran saya buka. Allah berfirman kepada Isa bunyinya begini, wahai Isa, adakah engkau mengatakan kepada umat manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Pertanyaan saya, Bang, ngapain Allah nanya sama Isa begitu kalau nggak ada orang yang menuhankan Isa, Bang? Oh, itu ya. Apa tadi pertanyaan Tuhan nih? Kan susah kalau begini. Makanya Abang belajar Quran dulu lah, Bang lah. Abang belajar. Oh, shalom, Bang. Bang Siraja Batak. Sebentar, Bang. Bang Siraja Batak tadi nyimak nggak, Bang, percakapan kami, Bang? Nyimak. Oh, coba Bang Siraja Batak. Lalu, Bang. Oh, coba Bang Siraja Batak dulu nyampaikan ke mereka ini, Bang. Saya agak Coba gimana Abang nyampaikan ke mereka, Bang? Nah, gini. Kan di situ kan dituduhkan Isa itu sebagai Tuhan karena kan orang-orang yang di situ mengikuti semua perkataan Isa itu, makanya dituduh Tuhan. Pertanyaan, jadi kalau dibalik, kalau mau jujur-jujuran, kan kalian juga menuruti perkataan dari Muhammad. Makanya kalau menurut ayat itu ya sama-sama juga kalian pertuhankan si Muhammad. Benar nggak, Bang? Saya nggak di Tuhan, cuma nama Nabi Isa itu diambil gitu. Seperti sebetulnya Isa itu nggak pernah dituhankan. Cuma orang-orang yang sobat ini mengambil nama Isa gitu. Lalu kan di hari kiamat bisa ditanya. Gini, kan itu kan tuduhan. Kan gini, kalau Allahmu enggak gini, kalau nggak ada orang yang mempertuhankan Isa, ngapain Allah mau bertanya kepada Isa? Adakah engkau Isa menyebut dirimu dan ibumu dua Tuhan selain Allah? Ngapain bertanya begitu? Enggak. Namanya Nabi Isa diambil, Bang. Hah? Soal nama Isa itu diambil. Yang dituhankan itu kan Yudas Iskariot. Coba diganti dengan nama Nabi Isa gitu. Bro. Kok Yudas lari Yudas Iskariot? Seolah-olah Nabi Isa yang dituhankan. Enggak, kenapa kalian lari-lari diskusi? Emang sejak kapan Allah mengenal Yudas? Ini bisa kan diangkat kan? Dia mau mungkin dia mau ngedit Qurannya, Bang Raja Batak. Dia kayaknya mau ngedit Qurannya. Suatu Nabi Isa Nabi Isa itu kan diangkat, Bang. Tapi nggak ada loh Yudas di Quran, Bang. Aduh, jangan ditambah-tambahin lah, Bang. Bang angin puasa gini, kok bisa lebih pintar kalian dari Allah dan dengan si Muhammad? Nah, gini. Enggak, maksud saya, kok bisa kalian lebih pintar dari Allah dengan si Muhammad? Coba kamu teliti dulu di Quran itu. Karena biasa kan diangkat kan. Setelah orang yang diserupakan itu, yang mirip Nabi Isa, itulah yang dijadikan Tuhan. Seolah-olah itu kan disebut Nabi Isa. Oke, sekarang gini, alasannya dia dipertuhankan, taruhlah mirip. Alasannya dia dipertuhankan apa? Ini yang diangkat kan Nabi Isa di Quran. Lalu orang yang di dalam itu kan diserupakan dengan Isa gitu. Saya sudah ikuti permainanmu. Taruhlah dia memang diserupakan. Pertanyaan saya, alasan mereka disebut Allah mempertuhankan kenapa? Apa
Tuhan tuh mempertanyakan, wahai Isa, apakah kamu pernah mengaku jadi Tuhan? Nggak pernah. Bacakan dulu lagi Bang, yang di apa itu Bang, yang di dalam Al-Quran, saya bacakan At-Taubah ya, saya bukakan dulu Al-Quran saya ini. Jadi gini loh Bang, kebanyakan Muslim ini baca Quran tuh nggak dibaca artinya Bang, makanya mereka nggak ngerti isi Al-Quran. Saya bacakan Bang ya, terjemahnya Bang ya. Nih, Quran surat, sebentar, saya ambil dulu Quran saya sebentar Bang ya, sabar Bang ya. Quran surat sebentar, sabar. Mana sih ya saya bikin kemarin? Duh, lupa saya. Pokoknya bunyinya itu begini, ayatnya bunyinya begini. Allah berfirman, At-Taubah 31 Bang. Bukan. Allah berfirman begini, wahai Isa, adakah engkau mengatakan kepada umat manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan. Seperti itu bunyi ayatnya. Kalau nama suratnya letaknya saya di mana? Pokoknya kira-kira bunyinya seperti itu. Nah, pertanyaan saya gini. At-Taubah 31 itu Bang. Bukan At-Taubah 31. Jadi gini, kalau Allah ngomong begitu kepada Isa, itu menandakan ada orang nggak yang menuhankan Isa, Bang? Kalau menurut saya sih pemahamannya kayak gini. Ada orang yang menyerupakan peran Nabi Isa gitu. Sama ibunya. Pusing dah. Gitu menurut saya. Oke lah, saya tanya dulu, Deo ahli kitab Muslim, Kristen Bang? Kristen bro, shalom. Oh shalom. Deo, Bang Deo? Bang Deo? Deo? Waduh. Lain pertanyaan. Oke. Ahlul kitab tadi nyimak nggak Bang? Ya lumayan nyimak, dapat poinnya dapat. Coba lah, silakan Bang Raja Batak sama Ahlul kitab duet dulu. Coba ngobrol dulu sama siapa namanya nih? Ketutup sih di layarnya namanya di saya. Silakan. Nah, Bang Balia yang bawa sendiri. Poin dari Edis tadi ngomong begini. Di dalam Quran Allah itu bertanya, maka patutkah mereka menjadikanmu Tuhan? Kan begitu. Tentu ada sebab akibat. Kenapa Allah bertanya seperti itu? Karena ada yang menyembah Isa, menjadikannya Tuhan, gitu kan? Nah, terus Edis membawa narasi tentang kenapa dia dituhankan, kan begitu. Nah, Edis nggak lari-lari kemana-mana, tetap ke Quran ranahnya itu. Jadi ya tetap di ayat Quran juga gitu. Jadi janganlah kamu menjadikan hawa nafsumu sebagai Tuhanmu, sebagai ilahmu kan gitu. Kalau pemahaman Muslim kan ilah itu kan Tuhan gitu kan. Nah, enggak, dia gini nanya Bang, awalnya kan gini, apa sih definisi Tuhan? Kata saya kan bukan manusia, satu. Kan sudah Bang, gitu. Kita nggak bicara definisi Tuhan loh Bang, yang kita bicara definisi gitu. mentuhankan Bang, bukan definisi Tuhan. Sebelum awal dari Edis masuk kayak gitu nanya awalnya deh. Bang, ya kan, yang kita bahas menjadikan sesuatu sebagai ilah. Kamu ada tadi orang kan definisi Tuhan katanya gitu tadi kamu tanya aku awalnya. Muslim mungkin Bang Balia ini mungkin secara ini di ini lagi ya, di pertegas Edis tadi sudah dijelaskan Edis definisi mentuhankan. Jadi di situ kan artinya kata kerja, bukan kata benda, bukan Tuhan yang dibahas tapi mentuhankan, kan gitu. Nah, Edis nggak mau lari jauh-jauh dari pemahaman Al-Quran. Jadi tujuannya supaya abang paham juga di Quran itu ada yang seperti itu kalimatnya. Jadi dikatakan jangan kamu mentuhankan hawa nafsumu. Kan gini Bang, standarnya kan di Quran jangan kamu mengilahkan, menjadikan hawa nafsumu sebagai ilah. Nah, terus Edis bawa ke narasi bahwasanya Isa pun pernah juga dijadikan ilah, kan gitu. Itu makanya di surat Quran juga kan gitu. Nah, ketika itu Bang. Ya. Aku kan menjawab pertanyaan. Orang Islam nggak ada pernah menuhankan. Tidak, Isa. Yang ditanya itu bukan siapa. Yang ditanya itu Isa itu ada gitu, yang menjadikan dia itu ilah. Isa itu ada.
bukan ditanya siapa gini, orangnya. apakah Isa itu pernah dituhankan? Aku jawab dua pertanyaan, jawab dua jawaban. Sebentar, saya tanya dulu yang baru masuk ini. Coba Abang Abu Habu, siapa ini? Abu Hanifah. Silakan Abu Hanifah, Muslim ya. Iya. Abu Hanifah, iya. Oke, saya harap Abu Alif, Hanifah, saya harap Abu Hanifah apa bisa menjawab. Gini Bang Abu Hanifah. Tema kita ini adalah apakah Muhammad itu ilahmu? Tapi sebelum dijawab, Bang, kita bicara dulu, Bang, pengertian ilah seseorang. Nah, saya kasih contoh, Bang. Di dalam Al-Qur'an ada orang yang ilahnya itu adalah hawa nafsu. Tahu itu, Bang? Abu Hanifah? Iya, lanjut. Dia nggak mengakui. Sebentar dulu, Bang. Ada orang yang Tuhannya, ilahnya itu bagi mereka adalah hawa nafsunya. Nah, pertanyaannya gini, Bang. Apa sih kriterianya sehingga orang itu ilahnya adalah hawa nafsunya? Kriterianya apa itu, Bang? Apa yang diperbuat dia terhadap hawa nafsunya? Gitu. Gini, saya ulangi lagi. Ini sulitnya bahasa kita. Kriteria orangnya. Bukan kriteria orangnya, Bang. Kriteria perbuatannya. Perbuatan apakah yang dilakukan orang-orang ini kepada hawa nafsu sehingga kita sebutlah mereka itu menjadikan hawa nafsu sebagai ilah? Oh, ya. Jadi mereka menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah gini. Ketika ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ya, berupa keharaman babi, keharuman minum khamar. Nah, kemudian dia mengikuti hawa nafsunya, dia tunduk kepada hawa nafsunya untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, itulah yang dimaksud dengan mengikuti hawa nafsunya. Oke, berarti mengikuti hawa nafsu adalah tunduk dan patuh kepada hawa nafsu. Poinnya itu adalah dia memperturutkan hawa nafsunya untuk melanggar batasan-batasan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Saya jawab ya. 1. Menuruti, tunduk, patuh kepada hawa nafsu. Itulah maka disebut dia menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, betul? Dalam hal, tambah lagi, dalam hal melanggar batasan-batasan syariat oleh Allah. Oke, dalam hal melanggar batasan-batasan, berarti tunduk, patuh kepada hawa nafsu dalam hal melanggar ketetapan Allah, gitu, betul? Oke. Sekarang saya tanya sama Anda, sebagai Muslim, Bang, Anda patuh dan tunduk taat kepada Muhammad tidak, Bang? Ya, karena Oke. Sebentar, Bang. Jangan dijawab dulu, Bang. Jawabannya iya, oke. Nah, sekarang harus kriteria satu lagi. Saya nggak jawab. Saya belum jawab tadi ya. Saya belum jawab. Saya tanya lagi. Apakah Anda sebagai Muslim wajib patuh, tunduk dan taat kepada Muhammad? Ya, oke. Tunduk dan patuh kepada Muhammad. Berarti kriteria satu lagi yang harus dipenuhi dalam hal melanggar Allah ya, yang itu yang harus dipenuhi dulu ya. Oke. Apakah ada orang-orang ya yang patuh dan tunduk kepada Muhammad dalam hal melanggar perintah Allah? Yang mana itu? Contoh, saya kasih contoh, Bang. Di dalam Al-Qur'an, Bang, di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-70, bunyinya begini, Bang. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Jadi menurut Al-Qur'an, Bang, Al-Ahzab ayat ke-70, Anda diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan perkataan yang benar. Anda sepakat, Bang? Ya. Halo? Ya. Oke, Anda sepakat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang, Bang, kalau Anda baca hadis, Bang, baca hadis. Tadi Anda bilang Anda wajib patuh tunduk kepada Muhammad ya? Oke. Di dalam hadis, Bang. Saya sudah tahu framing kamu. Muhammad, pelan-pelan. Sudah tahu. Muhammad Jurus di dalam kamu kan hadis, itu terus. Bang, sebentar, Bang. Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan.
Di dalam hadis, Muhammad mengajarimu boleh berdusta, Bang, dalam 3 hal. Dan Anda bilang wajib taat kepada Muhammad. Sebutkan 3 hal itu. Oke, 3 hal itu. Satu, suami kepada istri demi mendapatkan ridho. Ya. Terus orang yang apa ya maksudnya? Dijabarkan. Aduh, contohnya masakan istri nggak enak, dibilang istri. enak. Gitu, boleh berdusta, ya kan? Senang, gitu. Oke, terus misalnya lagi dalam peperangan juga boleh berdusta kepada musuh. Terus dalam mendamaikan. Dalam hal bagaimana itu? Bang, kita nggak bicara itu, nanti kita jadi melebar loh. Yang kita bahas di sini. Nanti saya bahas itu, Bang. Nanti saya bahas ya. Ya, oke. Sekarang yang kita bahas di sini, Bang. Quran bilang Anda disuruh mengatakan yang benar. Muhammad di dalam hadis bilang kamu boleh berdusta. Saya tanya sama Anda, yang mana yang harus Anda taati, Bang? Dua-duanya itu tidak ada. Dua-duanya. Oke, stop dulu, Bang. Stop dulu dua-duanya. Waduh, pelan-pelan dulu, pelan-pelan Bang Abu, biar paham nanti Bang Abu. Saya ikuti loh pola pikirmu. Kamu bilang tadi orang yang mentuhankan hawa nafsu adalah orang yang mentaati hawa nafsu, walaupun perintah hawa nafsu itu melanggar perintah Allah. Maka itu mentuhankan. Nah sekarang, sebentar dulu Antono, datang-datang jangan berisik dulu ya. Nah sekarang begini, pertanyaan saya kepada Anda, Quran bilang, katakanlah perkataan yang benar. Muhammad bilang boleh kau berdusta dalam 3 hal. Dan kau bilang wajib kau patuh dan tunduk kepada Muhammad. Pertanyaan saya, apakah Muhammad ilahmu? Ya bukan ilah, Nabi Muhammad itu bukan ilah. Waduh, selesai. Lanjutlah. Lanjut Bang Raja Batak, lanjut Bang. Silakan, sakit kepala saya. Silakan Bang, lanjut. Iya, karena dikatakan di Quran sendiri. Gini Bang Abu, kenapa Bang Edis bisa masuk dia? Iya, kenapa Bang Edis membawa narasi di Quran supaya abang nggak lari kemana-mana? Toh itu standarnya. Karena dikatakan hawa nafsumu itu pun bisa kamu jadikan ilah. Itu yang selalu dijadikan Edis standar supaya Edis pun nggak mau melenceng kemana-mana. Kan itu. Kalau Edis bawa di luar dari Al-Quran, mungkin orang abang kan nggak setuju gitu, atau di luar dari hadis. Makanya dikatakan Edis, hawa nafsu itu pun dijadikan ilah. Itu tertulis di dalam Quran gitu. Terus di satu sisi, Rasulullah yang mengatakan mengutus hawa nafsu itu. Enggak, di Quran. Di Quran itu bukan memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu ini kan hawa nafsu begini. Hawa nafsu itu memperturutkan hawa nafsu itu adalah mengikuti apa kehendak dari nafsu kita dalam dalam melanggar semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tidak Anda lakukan kepada Muhammad, Bang? Iya. Jadi itu menaati ya juga, menaati yang artinya kan begini. Edis bukan berkata hawa nafsu itu bukan dikatakan sebagai pencipta, bukan sebagai manusia, bukan sebagai nabi atau segala macam, tapi di Quran sendiri mengatakan hawa nafsu itu dijadikan ilah gitu. Abang dapat poinnya ya, ketika hawa nafsu dikatakan menjadi ilah gitu. Artinya yang hawa nafsu ini bisa dijadikan ilah ketika kita pakai pola yang sama di Quran, dikatakan Isa dikatakan menjadi ilah juga, dituhankan juga. Tetapi kenapa ini tidak berlaku untuk Muhammad? Kan begitu ya Bro Edis ya? Betul. Karena kan abang kan mengikuti perkataan Nabi nih, tapi Nabi mengatakan boleh berbohong dalam 3 hal. Sementara di dalam Quran Edis membawa itu tidak boleh berbohong, tidak ada syarat dan ketentuan. Tapi Nabi berkata boleh berbohong dalam 3 hal. Abang mengikuti perintah kira-kira Nabi. Bang Alkitab, kira-kira yang memahami ayat Al-Quran itu kamu atau Rasulullah? Yang memahami itu kan ya pastinya Muslim toh. Iya, yang percaya Rasulullah yang bisa menuhankan di dalam Quran, bisa menuhankan hawa nafsu. Sementara kita membawa rujukan kepada sesuatu yang kita turuti, kita patuhi dan tunduk, itu tidak bisa menjadikan itu menuhankan atau mengilahkan. Contohnya kayak abang patuh toh terhadap perkataan Muhammad, kan gitu. Harusnya standarnya tidak ganda gitu loh Bang Abu. Iya, kalau kita Oke, boleh ngasih pendapat? Silakan Bang. Oke. Kalau di dalam Islam, kami wajib atiullah wa atiur Rasul, mengikut Allah dan mengikut Rasul. Jadi seiring dengan katanya tadi masalah, memang benar
Al-Quran mengatakan harus berkata yang benar. Dan di dalam hadis yang dicantumkan tadi itu kan ada 3 kriteria yang boleh. Berbohong. Dalam hal itu kan itulah tipenya ajaran Islam. Contoh babi itu haram. Kalau darurat boleh sekedar melepas dahaga. Oh, gitu ya. Jadi bukan literlek. Berarti kalau darurat bagi Anda berarti gini Bang logikanya. Berarti kalau nggak boleh berzina kan? Berarti kalau kepepet boleh. Bagaimana? Tadi Abang bilang gini, babi haram. Tapi kalau kepepet boleh. Nah, berzina kan nggak boleh. Loh, kalau enggak gini aja. Kalau jawab dulu, tenang, enggak usah nyerocos. Tenang aja, santai bro. Bentar, ini saya hostnya di sini. Coba saya ngikutin logika Abang ya. Tadi makanya saya langsung pergi ke mic saya ini gara-gara Abang ngomong gitu. Abang bilang gini. Wih, mantap. Silakan. Lanjut, teruskan. Babi itu haram. Tapi kalau kepepet boleh sekedar melepas dahaga, melepas lapar. Kan itu Abang bilang. Siap, mantap. Oke. Berzina itu haram. Tapi kalau kepepet berarti boleh. Oh iya. Nggak ada Jadi dalil. rumus Anda itu kalau orang nggak berzina Anda mati. Loh gimana? Baru boleh. Bukan Nah, pakai akal makanya jadi umat Kristen itu yang waras. Bang. Jadi kalau Anda nggak berzina matilah Anda. Berzinalah Anda. Sini ngomong sama. Kalau Anda mesti harus berzina baru hidup, berzinalah Anda. Oke, kalau Anda nggak makan babi mati Anda. Iya, itu saatnya darurat. Kalau darurat, kalau nggak makan itu matilah kita. Baru halal. Oke, berarti kalau nggak berzina, berarti gini. Anda ditodong senjata. Anda harus berzina. Kalau nggak, ya, kalau berarti boleh. Kalau berarti nggak boleh. berzina ditembaknya ya berzina aja lah, nggak apa-apa itu. Boleh. Gini aja. Iyalah. Mantap. Nah, bagaimana? Mantap. Gini aja. Mantap. Bang Edi. Oke, Ya, iyalah. Gini, sebentar, gini. Sebentar, gini. Gimana? Anda kan hanya disuruh menyembah Allah. Kalau kepala Anda ditodong senjata, kemudian Anda disuruh nyembatai sapi, Anda akan nyembatai sapi. Sih. Kasih dia. Iya, kalau udah kita mati gara-gara itu, Berarti Kasih boleh mendekati kematian itu haram loh. Makanya pakai otak, jadi umat yang berpikir. Mantap. Ya, berarti Iyalah. dia orangnya benar. Nah, bentar ya. Bagaimana? Kita tanya ke dia gini nih. Kan pakai akal sehat kata Bang Nasution kan. Saya dulu Bang Edis. Satu aja kita tanyakan nih. Paradigma dari Bang Bentar, Bang. Nasution. Saya dulu. Tadi merujuk yang kata Nasution itu. Berarti tujuan Allah beriman kepada Allah itu apa? Tujuan Allah beriman kepada Jadi Allah nggak ada gimana? Bang, nggak ada jadinya, nggak ada. Enggak, apa tujuan Allah beriman kepada Allah? Apa kalimat murah jabatan? Kalau kepepet boleh dilanggar. Gini Nasution. Iya, kalau nyawamu taruhannya di Bentar Nasution. pakailah akal. Bentar Nasution. Bentar. Saya bikin contohnya. Contohnya saya lah. Saya beriman kuat kepada Tuhan saya Yesus Kristus. Walau dalam situasi apapun, saya tidak akan tunduk. Kalau memang karena saya yakin kepada Tuhan Yesus itu, pasti saya akan dilepaskan dari jerat percobaan itu. Tetapi kan kau bertuhan sama Yesus. Upah dosa adalah maut. Tidak ada Kristen yang kekal. Coba kau tanya sama saya terus Nasution. Bagaimana? Kalau gini, biar kau kalungin saya arit, biar kau todongkan saya senjata api, kau suruh saya nyembah Allah, saya tak akan mau sampai mati, saya tak akan mau. Makanya selamat itulah atas bedanya kekafiran kita. Anda, Edis. Itu Itulah jawaban bedanya saya. kita. Enggak usah Anda. Oke, Bang Nasution. Gimana? Jadi Bang Nasution sendiri kan menyangkali Allah tadi kalau abang mau menyembah Kan siapa yang menyangkal Allah? Enggak ada yang menyangkal Allah. Tadi kau bilang kau mau Iya. nyembatai sapi kalau dia Iya, kita mendengar semua loh di sini. Loh, Kita mendengar. menyembah itu Kau apa? lebih Menyembah apa? menurutmu kau lebih baik menyembatai sapi daripada kau mati. Itu Iya. menurutmu. Menyembah sapi bagaimana? Sapi itu bukan Tuhan, bro. Pakai otak. Nih, Bang Nasution artinya udah bohong. Ya kaki ya Bang. Kristen yang cerdas. Lalu kita mau punya Kau gimana? Jadi begini Bang Nasution, bentar sabar ya. Bagaimana? Begini Bang Nasution. Tadi kan ini diskusi santai aja Mas. Bang Nasution Iya, jangan. santai bro. Tidak Tadi ada kan yang ngotot. Tenang, Edis kan santai. udah jelas dengan clear mengatakan, Nasution, lu kalau ditodong pistol, terus ada tai sapi, lu disuruh menyembah tai sapi, lu pasti milih mana? Ya milih selamat. Iya, kan kalau kita begitu. harus mati, kalau kita memang mati gara-gara itu nggak apa-apa. Cium aja sapi itu. Artinya kan abang pertegas lagi nih dengan jawaban ini kan gitu toh? Iyalah jelas. Oke, artinya abang kan di situ kan dengan Mencium sapi apakah mengapakan saya dengan beriman kepada Allah? Dan di situ abang kan dengan keterpaksaan artinya daripada saya mati ini bagus saya menyembah tai sapi kan begitu. Iya. Nah,
Artinya di satu sisi abang sudah menyirikkan Allah gitu. Itu dosa Di mana syirik, menyirikannya di situ? menyembah tai Kalau sapi dengan kan menyirikkan pistol Allah, Bang. Anda ditodong, coba Anda sendiri yang orang Batak ditodongi pistol harus masuk Kristen, masuk Anda. Makanya tadi kan gini, Bang. Ketika abang berkata dengan apa ya? Ketika abang dikasih pilihan, apakah mau menyembah Allah atau menyembah tai sapi? Demi keselamatan, abang dipaksa untuk menyembah tai sapi. Nah, abang lakukan itu demi keselamatan. Iya, yang jelasnya itulah. Artinya kan Contohnya udah begini sepakat. Udah 3 kali abang konfirmasi. Enggak gini aja. Gitu. Walaupun dengan saja karena gini, dia takut dibunuh, dia nggak mengaku dirinya Tuhan. Bukan, kita sadar lari ke nggak situ kalian dulu. Ke situ kalian analogikan, kita nggak lari ke situ dulu, bro. Enggak, kenapa? Kenapa Tuhan Yesus tidak mengakui dirinya Tuhan? Kalian jawablah, karena alasan apa? Sesuai dengan adab Yahudi. Bagaimana mau mengatakan saya nggak ada ilmu? Gimana? Nggak ada. Saya nggak mengatakan apa nggak ada ilmu. Saya nggak tendensius loh, Bang. Nasution jangan udah turun orangnya, Bang. Nah, maksud saya begitu. Dia tidak ada konsistenan. Di satu sisi dia mengatakan demi keselamatan. Tapi siapa yang ada yang feedback ini? Sebentar, ada yang suaranya tolong di mute yang lain. Yang ini, gini. Abu Hanifah, kamu sepakat nggak dengan omongannya tadi si Abu siapa tadi Nasution tadi? Kalau nggak boleh makan babi, tapi kalau kepepet boleh gitu. Tadi kan gini, ceritanya kan di dalam Al-Quran kan harus mengatakan perkataan yang benar. Tapi kalau kepepet boleh berbohong. Itu kata dia. Babi juga gitu. Sekarang gini. Sebentar, biar saya selesaikan dulu, Bang. Bang Abu, saya selesaikan dulu, Bang. Biar saya selesaikan dulu. Tadi kan gara-gara nggak boleh bohong, tapi kalau kepepet boleh bohong. Nggak boleh makan babi, tapi kalau kepepet boleh makan babi. Saya tanyalah sama dia, kalau begitu, kalau dilarang berzina, kalau kepepet boleh berzina. Kan dia bingung jawabnya. Boleh kata dia. Nah kalau nggak boleh nyembah selain Allah, berarti kalau kepepet boleh nyembah tai sapi. Dia bilang boleh. Berarti boleh gitu, Bang. Iya, Bang. Halo? Berarti abang perlu penjelasan saya yang panjang atau cuman ya atau panjang, tidak silakan, gitu? Panjang. Oke. Berarti menurut abang ajaran Islam seperti itu, betul? Ya. Kenapa kamu yang mau apa saya begitu? Ini cukup tahu aja gitu loh, Bang Edis. Halo kitab, kamu punya komal sendiri nggak? Nggak bisa, Bang. Saya nggak bisa live. Nggak apa-apa, diskusi di sini aja. Oh, nggak punya. Enggak, itu soalnya hostnya terlalu banyak ngelocos. Saya sudah tahu sih. Hostnya itu dia mengasih koridor supaya kita nggak kemana-mana. Memang host ini terlalu tajam gitu, Bang. Ya? Bukan mendukung, tajam. Juga. Saya mendukung statementnya, Bang. Enggak, dia tajam. Ini sudah berulang-ulang ya, yang dia selalu bawa ini membenturkan antara perkataan Rasulullah dengan surat Al-Ahzab. Sementara dia sendiri tidak tahu yang dimaksud dalam surat Al-Ahzab itu perkataan yang jujur itu dalam masalah apa. Oke, menurut abang-abang yang tahu silakan dijawab, tetapi sesuai dengan dalil, Bang, nggak lari kemana-mana. Iya, dalam ayat itu ya, dalam ayat itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu, yang diserukan itu adalah orang-orang yang beriman dan diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian diperintahkan untuk berkata yang jujur. Artinya di sini berkata tentang Tuhanan atau keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah ketika diseru kepada orang-orang yang bertakwa untuk tidak menjadi takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga diperintahkan untuk berkata jujur kepada siapa saja. Artinya mendakwahkan kalimat tauhid itu dengan perkataan yang benar. Makanya di sini kata ulama, qaulan sadidah, perkataan yang baik ya adalah kalimat tauhid, itu yang dimaksud. Ucapan yang baik adalah qaulan sadidah, yang baik itu adalah kalimat tauhid. Apa dalilnya? Kata Rasulullah SAW dalam khutbatul hajah, fa inna khairul kalam, sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, itu perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fa inna khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Boleh sedikit, Bang? Ini kan tentang perkataan Allah ya. Bentar ya, sedikit aja. Sedikit. Enggak, supaya enggak apa-apa, saya udah dapat paham poinnya. Saya dapat poinnya. Sedikit ya. Apakah dalam dari perkataan Allah, iya, boleh mengatakan yang dikatakan perkataan benar itu
apakah ketika kita mengucapkan hal yang berbohong itu apakah tidak bertentangan dengan yang diucapkan dengan Allah, yang diucapkan oleh Al-Qur'an, yang dikatakan oleh Quran? Yang mana dulu? Perkataan yang benar Yang gitu. bagaimana Karena dulu? Yang bagaimana nah, dulu? berarti kan kalau Yang Abang tanya bagaimana yang dulu? bagaimana dulu, berarti kan ada syarat dan ketentuan di situ Bang berlaku. Artinya yang bagaimana Bang, dulu. kita Ini makanya kan saya bilang, dengarkan dulu penjelasan saya, biar kamu itu paham. Ketika Iya, Rasulullah saya udah Shallallahu dapat Alaihi Wasallam poinnya. mengatakan, fa inna khairul kalam kalam Allah, wa khairul huda huda Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, wa syarul umuri muhdatsatuha, dan sebaik-baik perkara dalam agama adalah, dan seburuk-buruk perkara dalam agama adalah yang sesuatu yang diada-adakan tanpa ada data, dalil. Seperti itu. Nah, sekarang gini, apakah perkataan Rasulullah tadi yang selalu Edis bawa ke sana kemari itu bertentangan dengan perkataan Allah? Tidak. Karena Rasulullah SAW mengetahui perkara yang dimaksud oleh Allah itu seperti apa. Nah, ketika kita dalam bahasa tauriyah ya, tauriyah, tapi hukum asalnya tetap ya kembali kepada Al-Quran tadi, surat Al-Ahzab ayat 20. Artinya menurut standar Abang, Tidak boleh, Bang. artinya menurut standar Abang, yang dari Quran itu perkataan benar, itu sejalan dengan yang dikatakan Muhammad boleh berbohong. Artinya Allah itu pun mengizinkan boleh berbohong, benar nggak? Dalam 3 hal. Bang kitab. Halo. Ya, dijawab dulu itu. Bagaimana? Dijawab dulu itu. Nah, kan? Halo. Nggak dengar kan? Coba diulang. Berabu. Bang, Nah, Bang, jadi kalau kita menurut standar Abang, artinya Allah itu tidak menganulir bahwasanya boleh berbohong dalam 3 hal. Artinya perkataan Muhammad dan perkataan Allah itu sejalan. Benar nggak? Iya. Selama yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan Allah. Oke, berarti begini, berarti Allah membolehkan Muslim berdusta. Betul? Walaupun kecil. Dalam perkara apa? Walaupun Berdusta, kecil. berdusta bagaimana ini? Berdusta bagaimana? Ya, pokoknya berdusta lah pokoknya. Yang 3 hal itulah. Oh, nggak bisa lah. Oke, baiklah, baik. Oke, Suruh baik. aja dari dia menjelaskan tuh. Gini. Gini. Sebentar teman-teman ya. Berarti Tuhannya Muslim mengizinkan Muslim untuk berdusta, betul? Betul. Betul nggak, Bang Abu? Betul nggak? Saya jawab dulu, betul nggak? Saya nggak mau menjawab langsung pertanyaan kamu, Des, karena kamu itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya itu ingin menjebak. Saya sudah tahu model kamu. Silakan. Kalau kamu ingin menarasi, silakan menarasi. Kan dari kitab Anda sendiri yang menjebak. Dari mana? Mungkin dihaluskan lagi, Des. Pertanyaan mungkin gini. Apakah di dalam Quran boleh Allah itu mengizinkan gini, Bro Abu. Apakah di dalam Quran apakah boleh berbohong walaupun kecil? Hukum asalnya itu tidak boleh. Itu dalam Al-Quran. Lah, tadi sejalan dengan perkataan Muhammad. Saya ini dengan mereka ini. Tadi katanya boleh dalam 3 hal. Ini jadi nggak konsisten gitu. Di satu sisi Abang tadi boleh, nggak boleh. Kita anggaplah bohong kecil itu, bohong kecil Bang aja Abu, lah. Bang Abu, tadi kan Bang Abu saya tanya, apakah Tuhannya Bang Abu, Allah, membolehkan Abang sebagai seorang Muslim berdusta? Abang nggak mau jawab. Tapi Abang tadi bilang boleh berdusta. Berarti kesimpulannya boleh. Sekarang saya tanya sama Abang. Betul tidak Bang bahwa iblis itu mengajari orang berbohong? Atau iblis itu adalah bapak segala dusta? Betul tidak? Di dalam Kristen tuh iblis itu bapak segala dusta. Enggak, di dalam Islam saya tanya. Betul tidak di dalam Islam iblis Tidak itu ada mengajari orang seperti berbohong? itu ya tertulis. Oh, berarti Iblis itu menggoda manusia untuk berbohong, betul tidak? Manusia. Untuk berbohong juga termasuk enggak? Ya, masuk. Untuk berbohong. Berarti Allah sama iblis lagi duet. Mengajari orang berbohong. Tidak. Gimana Bang? Tidak. Loh, gimana sih? Saya lagi. Allah membolehkanmu berbohong. Makanya berdusta sebentar dulu Bang. Siapa yang bilang makanya jelaskan ini? Dengar. Allah membolehkanmu berdusta dalam 3 hal lewat perantaraan Muhammad. Oke? Ya. Iblis mengajarimu berdusta. Pertanyaan saya, siapa yang paling lihai dalam mengajari berdusta? Sama sih itu. Silakan. Bang Abu. Siapa yang tadi yang bilang tadi? Jelaskan. Gimana sih? Saya nyuruh Anda jelaskan. Kepala saya ngikutin Abu ini pusing. Saya yang nyuruh Anda jelaskan 3 hal yang terus dipotong terus mau bilang jelaskan. Yang diperbolehkan berdusta itu mana dalam 3 hal? Jelaskan. Mana narasi Anda? Mana tafsiran Anda? Silakan. Dalam hadis itu, dalam hadis Anda menyuruh saya jelaskan kan?
Ya silakan. Jadi diam. Udah. Jadi dari kalau tadi bilang diam. coba jelaskan. Mana? Setelah jelaskan dipotong. Enggak dipotong. Silakan. Mana? Ya, kamu jangan motong ya. Ya. Silakan. Jadi dalam hadis itu ya, kan pertama hukum asalnya berdusta atau berbohong itu adalah haram. Nah, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah kecuali dalam 3 hal. Karena Rasulullah ini paham dengan ayat ini, ya kan? Jadi 3 hal yang dimaksud oleh Rasulullah adalah ketika kita berdosa kepada istri dalam hal untuk menyenangkan istri. Tapi bukan berarti berdosa, saya nggak punya selingkuhan. Ternyata ada. Bukan begitu. Itu ada maksudnya. Jelaskan. Seperti itu. Ya, Kemudian intinya yang boleh kedua, berdusta gitulah Tunggu, intinya. Biarkan dia dulu. 1, 2. Nggak bisa. Keduanya apa lagi? Nggak bisa. Jangan Keduanya gitu. apa lagi? Keduanya Kan itu apa kan lagi? tetap, 3 hal. tetap kan ada ininya. Ya, udah tadi yang udah pertama, sekarang yang kedua sama yang ketiga coba. Yang kedua sama yang ketiga apa? Kasih dia dulu itu, nanti kita jawab. Biar aku jawab. Dulu, bicara aja dulu. Nah, tadi katanya enggak usah Saya kasih kesempatan dipotong. kalian. Udah dikasih. Enggak, silakan. Kan potong. Siapa Gantian. yang motong? Siapa yang motong? Gantian nih, mau gantian. Siapa yang motong? Nggak mau gantian. Ya silakan, bicara aja. Oke ya. Bicara. Ini dengar nih ya. Silakan. Cara Anda memberikan analogi atau contoh itu saja sebenarnya sudah fatal untuk Anda sendiri. Bagaimana dari firman Tuhan Silakan, Anda, bicara terus. dari firman Tuhan Anda itu Anda contohkan atau Anda analogikan suami yang berbohong kepada istri. Kalau konteksnya menyenangkan itu tidak ada berkaitan dengan berbohong, berdusta segala macam. Perbuatan negatif dengan positif itu tidak bisa dipersatukan. Hasilnya apa? Keluarganya yang akan hancur. Itu contoh yang sangat buruk kalau anggapan dari saya ya. Dan tidak ada sama sekali di sini antara perkataan Muhammad, Nabi Muhammad kalian ataupun dengan Allah yang kalian ilahkan itu yang berkorelasi. Kalau menurut saya ya, itu dari paradigma saya. Karena apa? Di sini Anda mengikuti dari aspek-aspek kehidupan Nabi Muhammad kalian. Dan juga perkataan-perkataan dari Allah kalian atau yang kalian ilahkan. Sedangkan kalian tidak bisa memahami sebagai umat yang mengikuti ajaran firman itu. Kalau dari kami ya, kalau sering dari pihak agama kalian itu menanyakan kenapa Tuhan kalian ada 3, Bapa, Roh Kudus segala macam. Itu dari sifat kepribadian Tuhan kami. Makanya dijadi 1. Kenapa di dalam tubuh jasmani rohaninya itu jadi 1, 3 kepribadian. Sedangkan dari kalian Muhammad dengan Allah itu kalian tidak bisa korelasikan atau disamakan. Tapi kalian sama-sama mengikuti. Nah itu bagaimana? Aspek yang dari mana yang kalian ikuti itu? Kalian harus bisa membedakan. Kalau kamu itu berdusta saya lihat. Berdusta dari mana? Silakan gantian ngomongnya. Iya, dustanya kamu gini. Ketika kamu mengatakan bahwa Bapak bukan anak bukan roh, kemudian dikatakan 1, ini dusta namanya. Mana? Sebentar, jangan kemana-mana dulu gini, Abu, biar kita tema gini, Abu. Biar sama gitu. Biar sama. Sebentar, biar ini saya kan biar temanya kita nggak lari kemana-mana. Sebentar lagi kalau kayak gini nanti kita bahas harga bawang merah, nanti lama-lama kita bahas ini nggak ada arahnya. Harus sama dong. Gitu ini loh. harus ada koridor. Makanya gini, saya bilang apa? Dalam ayat itu surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 ya, surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 dikatakan situ kan ya hayyuhalladzina amanu, disuruh dulu kepada orang-orang yang beriman nih. Ya kan? Nah, hadis itu bukan orang beriman juga enggak, Bang? Muhammad mengatakan boleh berbohong dalam 3 hal kepada orang beriman juga, toh? Bertakwalah, ya kan? Nah, di situ bertakwalah. Kemudian apa? Berkatalah dengan perkataan yang benar. Apa yang dimaksud ini? Makanya saya bilang, ayat itu ya, intinya yang pokok pertamanya itu adalah mengatakan bahwa Allah itu esa. Ya, Allah itu tauhid. Nah, ketika disuruhkan ini untuk dikatakan kepada siapa? Kepada kalian. Perkataan benar. Iya, harus berkata benar. Boleh nggak bohong dikit aja? Boleh nggak bohong dikit aja? Nah, itu kan dari kalian mau berbohong juga kan? Lu gimana Bapak dan anak itu berbeda. Bapak dan anak itu berbeda. Kamu sendiri kan bilang Abu bahwa kamu boleh berdusta dalam 3 hal. Betul nggak? Kamu bilang boleh nggak berdosa? Boleh nggak? Nggak boleh. Betul ya? Saya nggak boleh. Nggak boleh berdusta. Udah ajaran itu. Nggak boleh berdusta kan? Sekarang nggak boleh. Sekarang saya tanya kamu, Edis. Yang kamu sembah itu siapa? Kau lari kemana-mana. Nanti kau lari kemana-mana. Kenapa kalau Yesus? Kenapa? Anda mau nyebut Yesus Nabi? Kalian bukan. Nabi Muhammad dengan bukan. mana yang benar?
Bukan. Abu. Kamu mengatakan Sebentar, Yesus. Abu. Kamu bilang boleh berdusta dalam 3 hal. Masih satu di bawah. Boleh baru 1. 2 lagi apa tadi, Abu? Itu pun Yang masuk 2 akal lagi. satu tuh. Yang 2 lagi apa? Enggak masuk akal ya kalmu. Dalam perang dan 1 lagi? Satu lagi apa, Bu? Apa lagi? Kepada istri. Enggak, itu Yang tadi pertama. satu. Kepada istri tadi yang pertama. Berbohong kepada istri Yang boleh. kedua, Terus mendamaikan orang yang berselisih. oke, mendamaikan orang berselisih. Oke, jadi 3 boleh berdusta ya. Oke. Saya tanya sama kamu. Iblis itu betul tidak mengajari orang berdusta? Coba sekarang kamu perjelas dulu. Kamu jawabnya Ketika iya atau iblis- tidak? Woi. Perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Perbedaannya Sebentar, apa? Abu, Dengar saya dulu. tanya dulu, Abu. Betul tidak iblis mengajari orang berdusta? Betul tidak? Betul. Betul. Terus Allah membolehkanmu berdusta dalam 3 hal, betul? Tidak. Wah, sekarang Berarti kontra dong. Berarti siapa yang kalian ikuti, Muhammad atau Allah? Iya, tadi bilang iya, sekarang enggak. Gimana sih? Tunggu, Dis. Enggak, Tadi saya- poin 2 kan? Sebentar. Bentar. Boleh tidak gini? Dis, tunggu, Dis. Benar Hargai tidak? saya dong. Gini, sebentar dulu. Benar Hargai saya tidak dong sebagai Muhammad? tamu. Sebentar dulu. Benar tidak Muhammad membolehkanmu berdusta dalam 3 hal? Betul tidak? Ya, 3 hal. 3 hal ya. Betul. Cuma Oke, 3 3 hal. hal. Oke, 3 hal. Iblis mengajari orang berdusta dan Muhammad kamu bilang dalam hadis mengajari kamu boleh berdusta dalam Iblis 3 hal. berapa hal dia? Pertanyaan. Iblis berapa Banyak hal? hal. Berapa hal dia membolehkan Segala dusta? segala Banyak hal. Segala hal. Apakah termasuk 3 ini? Apakah termasuk 3 ini? Ya saya tanya kamu makanya. Wah, Oke, makanya berarti- kalau saya jelaskan dengar. Oke, berarti Coba jadikan dulu kebiasaan. berarti gini, Dis. sebentar. Jadikan diri kamu. Sama-sama mengajari berbohong tapi bohong beda versi gitu. Betul. Gitu. Beda Terus versi. apalagi? Berarti bohongnya beda-beda kelas. Gitu. Terus Iya, betul Apalagi? atau enggak? Betul atau enggak? Artinya Muhammad lanjut aja, artinya lanjut aja. Oke, berarti artinya- siapa yang paling lihai mengajari berdusta kalau gitu? Iblis. yang lebih banyak dong, yang lebih banyak. Lebih banyak. Sama aja. Berarti lebih hebat mana yang mengajari berdusta Muhammad sama iblis? Allahnya lah. Iblis. Iblis lah. Oke, Kalau udah, Muhammad kan, kalau Muhammad cuma 3 doang, itu berbohong yang kecil doang gitu. Makan babi enggak Itu boleh. kata kamu Alkitab. Lah, jadi mau gimana? Berbohong besar. Bikin. Kan Jadi- kamu Muhammad yang Makanya bilang dengar. boleh berdusta dalam Kamu jangan- Padahal gua udah belain Muhammad loh. Nah, sekarang Abu gini. Kasim, gua udah Sekarang gini. belain Muhammad Sekarang loh. gini. Lu salah paham bodoh. terus. Gini ya, saya jelaskan ke kamu. Kan di poin yang kedua, ya kan? Poin kedua kalian tanya, apa poin keduanya? Mendamaikan orang yang berselisih. Nah, Ya. sekarang pekerjaan iblis itu apa? Mendamaikan atau mencerai-beraikan orang yang berselisih? Itu damai sesaat menurut damai Muhammad, Bro. Dengan mengatakan damai mungkin bisa damai sesaat doang, tapi dia Oke, berbohong. jadi menurut iya, kalau orang kalau lagi berselisih dibohongi, Nggak mampu menjawab. Nggak Terus mampu nanti menjawab. nanti setelah Muhammad Saya nggak tanya ada, lagi. jadi Ketahuan begini kebenarannya bro ya. gimana? Setelah Ya, tahu kan kebenarannya saya jadi ulang ribut lagi, jadi Saya ribut ulang lagi. besar. setelah kebenaran Saya ulang lagi terungkap gini. gimana? Jadi Ayo. yang Pasti ribut membuat jadi besar. lagi siapa? Iya, ribut lagi. Nah, siapa yang membuat? Ditanya-tanya Nah, siapa yang balik. membuat jadi ribut Jadi besar? sebenarnya kayak Siapa yang kayak membuat? gini pola pikirmu, Siapa yang kamu membuat? Siapa yang seolah-olah membuat jadi ribut besar? seolah-olah Siapa yang membuat jadi ribut besar? Jadi nggak ada istilah gini, Lah, Bro ya Abu Kasim. Muhammad lah, kalau Muhammad Nggak ada mengajari istilah berdusta. kebaikan, nggak ada istilah kebaikan dari kejahatan, Bro. Betul. Contohnya Tidak- begitu. Tidak ada kebaikan gini, yang lahir saya ulangi dari Alkitab. kejahatan. Biar kamu Contohnya tahu. begini, Bro, Saya kalau ulangi mengaminkan Robin Saya ulangi Hood, Alkitab. misalnya Robin Hood ini mencuri, Saya- tapi dengan nama mencuri dia membagi-bagikan harta. Kalau Iya. Bro bilang itu baik itu udah salah gitu. Betul. Nah, itu lain kan apa masuk dalam ketiga Abu. perkara yang dibolehkan? Abu, kau kutanya dulu Nah, Abu. perbuatan Robin Hood masuk nggak di Abu, sini? Abu, Perbuatan nggak di sebentar, sini? Abu, pelan-pelan Abu. Bagaimana mungkin kamu percaya sama orang yang mengajari berdusta di saat yang Tentukan sama aja, dia Dis. Siapa yang mau mengajari diskusi kejujuran? sama saya, Dis? Enggak, abis ini saya udah Dis, ini. tentukan saja. Oke, abis ini saya udah kamu diskusi dengan Bang Saya Ali. diskusi Gini, sama dia nih. gini. Menurutmu, apakah mungkin orang yang mengajarkan kejujuran di saat yang sama mengajari dusta? Mungkin nggak itu? Tanya dulu sama kamu. Mungkin nggak? Mungkin bagi mereka yang mau merasa diuntungkan itu untuk mereka. Silakan Abu. Jadi tiga Deo. Jadi Ah, tiga Si hal Abu yang nggak mau di jawab. Oke, lanjutlah teman-teman Ya, sama lain. aku sudah. dia. Bagus Dis. Kamu diam aja. Deo. Jadi ketiga hal itu dia menguntungkan ya? Gini ya,
Tadi banyak yang komen ya dari pihak-pihak kalian ini. Maksudnya di situ berbohong untuk kebaikan. Kebaikan itu kan berarti kan mendapat sebuah keuntungan. Entah keuntungan dari aspek apapun. Nah, dari sini Anda coba jelaskan. Oke. Sekarang begini. Ketika istri kita ya, tadi yang pertama kan poin pertama. Poin pertama ini. Ketika istri kita dalam hal kita menyenangkan istri kita ya. Ini bukan masalah, oh saya nggak punya selingkuhan, bukan begitu ya. Tapi kita menyenangkan istri kita untuk memuji dia, untuk supaya dia itu senang gitu. Contohnya apa? Masa misalnya, contohnya. Kebohongannya mana? Siapa lagi yang ngomong ini? Siapa yang ngomong ini lagi? Dis katanya mau diam. Ini nih saya ngomong nih. Dis. Kamu nggak ngasih contoh soalnya. Ini saya kan lagi ngomong, Dis. Abu. Ini kan. Jadi siapa ini? Tentukan aja lah, biar nggak timbul kesan seperti apa, biar nggak timbul kesan seperti dikeroyok, Dis. Mending tentukan saja siapa yang mau ngomong. Ini saya. Siapa yang ngomong saya? Kan di sini kan Anda mau memberikan contoh. Deo. Kan Anda kan di sini kan mau memberikan contoh. Adanya sebuah kebaikan di balik sebuah kebohongan. Di sini Anda mau menceritakan atau memberikan contoh, membahagiakan istri, memuji istri. Kebohongannya mana? Kan harus ada kebaikan di balik kebohongan. Mana? Ada dua itu. Iyalah. Kan gini. Ketika kita berbohong kepada ada selingkuh ya dalam hal memuji, bukan itu kejelekan. Misalnya berarti istrinya aslinya jelek gitu. Nah, ketika kita pulang ke rumah, terus dimasakin, kita masaknya itu kurang apa namanya, kurang bumbu, garam lah gitu. Menurut Bang kurang Abu garam Qasim, lah. Apakah itu diizinkan oleh Allah, Bang? Nah, biarkan dia dulu, nanti biar saya sanggah dia. Menurut enggak, ini biar dapat poin. Apakah menurut Bang Abu Qasim, apakah itu diizinkan oleh Allah walaupun berbohong kecil? Dia pasti jawab tidak. Istri. Pasti jawab tidak itu. Menurut Bang Abu gimana? Walaupun berbohong kecil untuk menyenangkan istri, apakah jadi itu tentukan aja nih, siapa ini? Alkitab kamu yang mau diskusi sama saya atau Deo? Coba. Kita diskusi mengalir aja. Biar nggak motong-motong gitu. Saya yang diskusi sama Deo nanya ke saya. Ketika saya menjelaskan, kamu motong Alkitab. Silakan jelaskan, silakan. Nanti saya sambung. Jangan karena Abang nggak bisa menjawab, Abang jadi kesal gitu. Kita muter-muter teman-teman. bingung. Gini, biar saya tertibkan ya, Tadi Abu bilang, contohnya istri masak. Yo, kamu punya kupas sendiri nggak? Abu, kan biar saya bantu tertibkan, Abu. Tadi kamu bilang istri masak nih, contohnya kebanyakan garam. Terus gimana? Lanjut. Host gini, tertibnya begini host tertibnya. Kalau mau jadi tertib, hostnya netral, suruh tutup mulut yang lain, gitu. Biar dia dengan dewa aja. Makanya gitu. saya suruh kamu lanjut tadi. Setelah istri masak keasinan atau kelebihan garam atau kekurangan garam, coba lanjutnya gimana? Lanjut. Lanjut. Mungkin Bang Abu Qasim lagi emosi. Sudah? Ada hadiah mungkin bisa. Oke. Jadi gini ya. Ya, ketika kita pulang kan, kemudian istri mengatakan, ya bagaimana makanannya, enak nggak? Kita katakan, iya enak nih, tapi agak kurang garam sedikit lah gitu. Padahal kan nggak enak sebenarnya, kan gitu. Kalau tambahin itu namanya nggak bohong, kan gimana gitu. Sih? Itu namanya jujur. Gimana sih? Biarkan dia jadi dulu. Gimana sih kamu? Kalau bohong tuh gini, contoh kalau bohong nih, sebentar. Kalau bohong gini, istri bilang masakannya sebenarnya terlalu asin. Kamu bilang, enak ini, pas. Kamu bilang, pas. Itu bohong namanya. Nah, besok dibikin lagi kayak gitu. Gara-gara kamu bohong, akhirnya kamu sakit jantung. Kayak gitu enggak contohnya? Kayak gitu enggak, Abu? Itu yang saya mau tanya tadi. Jadi gini, otomatis kamu yang tersiksa. Enggak gini. Bentar dulu, Bang. Abu. Ujung-ujungnya kamu yang tersiksa karena siapa kamu ini yang ngomong ini sebenarnya ini? Saya si Raja Batam dari tadi saya bilang gini jadinya, Bang. Bentar, gini saja. Siapa komalnya yang siap saya datangi? Coba. Nanti ini coba siapa yang siap komalnya saya datangi? Di sini aja. Iya bentar dulu gantian ngomong. Oh enggak, ini kan banyak yang ngomong nih. Ada Alkitab ngomong, dia ngomong, kalau Bang Abu ngomong, menjawab, itu ada Madia pun Muslim juga, gitu. Abang jangan baperan gitu. Udah boleh saya tanggapi Tadi kok disuruh saya yang menjelaskan. Iya. Terus dipotong-potong. Masalahnya kamu jelaskannya salah, Abu. Kamu nggak bohong di situ. Kalau kamu bilang ini enak, kalau kurang ini lagi. Kok saya yang nggak salah? Bohong. Nanti saya sanggah. Kalau ngasih contoh bohong itu seperti yang saya bilang tadi. Contoh misalnya. Karena tidak sesuai dengan seleramu. Istrimu masaknya keasinan. Kamu bilang pas. Besok dibikin lagi kayak gitu. Betul kata Raja Bata. Kau yang tersisa. Jadi begini. Gara-gara kobong. Jadi begini, kalau jawaban yang pas,
Kalau jawaban yang pas itu yang sesuai dengan keinginanmu gitu, Edis. Bukan sesuai dengan keinginan Edis, keinginan Muhammad. Karena Muhammad mengatakan berbohong. Ketika saya menjelaskan, kamu protes, kamu bilang itu salah. Terus harusnya yang benar itu sesuai keinginanmu. Lanjutkan. Nanti saya disangka. Silakan kok terus dipotong. Saya enggak ada motong, saya diam. Nah, gini aja. Siapa ini? Siapa yang mau saya datangi komalnya? Silakan. Saya tadi ngajak kamu diskusi nih. Kamu nggak jelaskan. Saya diam kan dari tadi kan. Nanti saya sanggah. Saya bisa. Yang ini kawan-kawanmu nih. Suaramu jauh. Kamu bikin aja ini. Coba silakan Raja Bantak. Tadi lanjutnya Saya ikutin gimana, kamu, Bang? Deo, Tadi silakan. Abang bilang dia yang tersiksa, betul, saya sepakat itu. Tersiksa gara-gara dia bohong sendiri. Gini bang. Iya, Bang Raja Bantak. Bentar Bang Abu. Gini, tadi kan kamu bilang Dio, istri gimana, masak. Dio? Bentar dulu. Buka, Turunkan Dio. dulu Bang. Udah nih. Nggak jelas. Saya sanggah nih ya. Gini Bang. Nah, Pertanyaan apa gini Bang? Jawabannya kesana. ayo Dio, Bang. buka di mana Dio? Gini, kalau menurut ayat yang saya baca ya, kalau yang menurut ayat, contohnya mengenai istri itu. Dio, buka Dio, kita ke komal kamu Dio. Masakannya dia asin. Dio. Nanti saya sanggah jawaban Anda. Dio, bentar dulu. ayo buka Tadi Dio. kan Ayo bentar Dio. dulu bro. Saya Ke sanggah komal nanti. kamu Dio. Saya sanggah nanti jawabanmu tadi. Enggak usah. Oke ya, saya sanggah. Sanggah aja di tempat kamu. Enggak, sekarang nih Saya sanggah aja di tempat kamu. Biar kita diskusi asik lah gitu. Ayolah. Ini ke diskusi. Kenapa kamu harus butuh bantuan Edis? Sama aja Enggak ada, aku sendiri. Kamu butuh bantuan Edis. Sendiri. Cuman kan dengar dulu. Yang sama aja. Kamu mau bantuan Edis? Enggak ada tanpa bantuan aku. Aku punya narasi. Ayolah. Kalau gitu ayolah. Kita ke komal kamu kalau kamu boleh. Mari, ayo. Siapa orang nih? Kenal janda ini. Coba Madia, menurutmu gimana Madia, silakan Madia. Bohong sama istri itu gimana maksudnya Madia? Boleh berbohong. Dulu ya tentang berbohong ya. Terima kasih ya kawan-kawan di sini. Assalamualaikum juga saudara Madia di sini yang ada di sini. Ya, jadi di dalam Islam berbohong itu ada yang dibenarkan yaitu sesuai dengan hadis Tirmizi nomor 1939. Tidak halal berbohong kecuali dalam 3 keadaan, yaitu seorang suami berbicara kepada istrinya untuk menyenangkannya. Kedua, berbohong dalam peperangan. Ketiga, berbohong untuk mendamaikan antara manusia. Contohnya misalkan ada orang yang datang ke rumah kita minta pertolongan karena ingin dibunuh. Nah, kalau mengikuti kemauan Edis kan dikasih tahu itu. Kalau dalam Islam sembunyikan, dia minta pertolongan kita sembunyikan. Begitu orang itu datang, mana si fulan ini, saya akan bunuh. Nah, kalau menurut ajaran Edis, beritahu dia, kalau Islam melindungi nyawa, untuk menyelamatkan nyawa boleh berbohong seperti itu. Oke, nah, sebentar, Madia. Berarti kalau ada misalnya nih, ada teroris, dicari oleh Densus 88, ya kan, karena dia melarikan diri dari eksekusi mati. Berarti kamu bohong sama Densus 88. Kamu lindungi dia. Kalau teroris lari kemana-mana kau ini. Pusing ngikutin teroris beda, kasusnya beda. Bentar, yang bilang kan tidak melindungi orang mau dibunuh. Oke lah. Adalah orang yang baik. Ya, yang dikeker. Udah gini, tak permudah Edis. Bro Edis, mungkin tak permudah. Kalau gini Bro Madia, kalau terorisnya itu adikmu sendiri, apakah kamu lindungi atau tidak gitu? Nah, kalau teroris itu kan bertentangan dengan agama Islam juga. Jadi itu tidak wajib dilindungi, yang salah tidak boleh dilindungi. Bertentangan gimana kamu itu? Madia. Jadi yang boleh dilindungi adalah orang yang Madia, gini. Ada orang dicari. Bentar Abu Kasim. Ada orang dicari. Ya, dicari sama petugas. Ya kan, melarikan diri. Masuk ke rumahmu. Okay. Kau bohong atau enggak? Sudah tahu-tahu petugas kok mau bohong lagi. Kau bohong atau enggak? Kamu bohong enggak dia? Baik. Kalau petugas biasanya tidak membunuh, yang dikekennya yang mau membunuh kawan. Kalau petugas biasanya nggak membunuh, laporin aja nggak apa-apa. Yang lain mau membunuh, terancam. Beda kekerannya. Ya. Jadi yang dikeker sini bila nyawa terancam. Nah, kalau ajaran Edis nyawa digadaikan boleh. Oke, jadi Bro Madia. Oke, ini poinnya ini saya dapat. Berarti Bro Madia tadi jujur memang boleh berbohong itu ada boleh kan gitu ya Bang? Apakah ya, Allah itu boleh? Apakah Allah boleh? Ya, kalau ajaran kawan-kawan kan kalau ajaran kawan-kawan saya paham dalam tiga hal itu. Iya, dalam 3 hal itu. Apakah Allah itu membolehkan 3 hal itu? Iya, berbohong kan dalam ada 3 hal.
ada hadisnya, Tirmidzi nomor Nah, 1. sementara bukankah itu tidak bertentangan dengan Quran? Nah, tidak, karena ada hadisnya ini. Tidak. Oke, ya Lanjut, sudah. Bang Berarti Abu, kita Pak Desandai. kita dapat Lanjut, Pak poinnya lanjut, bahwasanya memang Pak Desandai. Iya. memang Allah itu yang mengizinkan Sekarang berbohong. sama istri, gimana bohong sama istri gimana? Bohong sama istri, gimana? Madia, contoh bohong sama istri gimana? Halo. Salah satunya Madia sudah saya sebutkan tadi, Madia. Boleh saya Mau jawab ditambah lagi tentang jawaban dari Abu tadi. Sebentar. Gak banyak. Boleh Silakan ya? Bang Deo, Bang. kalau 3 poin ya, 3 poin ini ya. Bentar ya, saya minta izin 2 menit aja. Kalau 3 poin ini misalnya ya dibalikkan ke Kristen, saya ingin lihat apa jawaban kalian. Ya bakal mati orang, nggak bisa selamat, sembunyi di tempat Kristen, jujur dia, tolong ya, nyawa saya akan dibunuh sama orang itu, malah dikasih tahu nggak bakal menyelamatkan nyawa kita dia kalau Karena diajar kamu ngarang, enggak, karena kamu ngarang cerita gitu loh. Apa keadaan seperti apa seperti itu tuh? Enggak, kamu membuat contoh yang delusional gitu loh. Apa itu contoh Apa macam esensi? apa? Iya, apa esensinya menyelamatkan orang dengan kebohongan, bro? Itu menyelamatkan yang semu, nggak abad. Maksudnya Iyalah, menyelamatkan gimana? orang dengan kebohongan nggak ada gunanya. Nggak ada Memang gunanya, bro. begini ya. Mungkin kalau di kalian itu nyawa itu tidak berharga. Tapi kalau Bukan di musuh tidak berharga. Nah, Anda framing. nyawa satu orang. Siapa bilang? Justru dengar. Terus kenapa kalau orang menyelamatkan nyawa kemudian kalian itu nggak boleh? Dengar. Kalau ada orang mau dibunuh, kemudian datang ke rumah saya tidak perlu saya berbohong untuk menyelamatkan dia. Nggak perlu. Benar. Nggak Tinggal perlu. menghalangi aja, Nggak perlu mencegah. saya Terus apa? bohong. Tinggal mencegah. Kalau bisa Benar. diikat supaya nggak Kamu dibunuh. tahu cara saya gimana? Saya tutup pintu saya kunci. Saya bilang, dia ada di dalam rumah saya. Mau ngapa kamu? Saya bilang gitu. Betul. Nggak perlu saya harus berdusta. berbohong. Nggak perlu saya berdusta. gitu ya. Oh, Iya. jago ya. Nggak perlu. Karena jago bukan ya. dengan cara gitu berbohong ya. itu bisa Nggak perlu. menyelamatkan dia. Iya. Justru dengan cara berbohong malah saya nanti yang dibunuh dia akhirnya sama pembunuh itu. Iya, Saya sama benar. dia malah sama dua-duanya dibunuh, dua-duanya di hari besoknya. Gitu loh. Iya. Makanya saya bilang berbohong itu jadi mau gini, dibawa jadi gini. dengar dulu Abu. Berbohong itu mau kau bawa kemanapun pasti ujung-ujungnya pahit. Makanya saya bilang ya, pahit lebih bagus jujur walaupun pahit daripada berdusta. Ujung-ujungnya nanti lebih pahit, Abu. Makanya aku bilang lah sama kau, di ajaran Kristen gini, ada di ajaran Kristen begini. Iblis adalah bapak segala dusta, itu di ajaran Kristen. Jadi menurut kacamata Kristen dulu ya, kalau kamu ya mau-mau aja, manggut-manggut aja diajari berdusta, menurut kacamata kami loh ya, kamu itu sudah berguru atau menuhankan setan atau iblis. Gitu loh, Abu. Makanya tadi saya tanya sama kamu. Kamu percaya nggak iblis itu adalah mengajari orang berdusta? Kamu bilang iya. Saya tanya lagi kamu percaya nggak Muhammad mengajari orang berdusta dalam 3 hal? Kamu bilang iya. Makanya saya tanya sama kamu, Terus siapa kenapa yang lebih ahli mengajari dusta? Terus kenapa di Kristen itu kenapa Paulus berdusta di dalam Kristen? Di mana? Tunjuk Kalau di mana? untuk kemuliaan Kristus kalau dengan ada, dustaku. Bentar, dengar. Kalau ada di dalam Bible untuk kemuliaan iblis, Kristus, Abu, dengar Abu. Kalau kamu bisa tunjuk di dalam Bible Paulus berdusta, saya buang Bible saya ke tong sampah. Kalau kamu bisa tunjukkan Paulus berdusta, tunjuk di mana? Oke. Ya, tunjuk. Oke ya. Oke. Tunjuk ayatnya, nggak usah kau baca-baca. Ayatnya kamu berapa? Biar kita katakan. tampilkan di sini. Tampilkan. Ayat berapa? Ayat berapa? Asik nih, asik. Iya. Ayat berapa? Tunjuk di mana Paulus berdusta di dalam Bible. Di mana? Kau kira Paulus Muhammad boleh mengajari berdusta? Gimana Kan ini contohnya pada saat Yesus bersembunyi, tiba-tiba ada pengkhianat memberitahukan, itu kan dia berbohong tuh Yudas. Akhirnya memberitahukan persembunyian Yesus. Berbohong gimana sama dia? Itu beda kasus loh, bukan Yesus mengajarkan Yudas. Itu kan berbohong tuh Yudas. Yudas itu kan tidak baik. Yudas maksudmu? Yudas